Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, sejahtera untuk kita semua. Saya menyapa kembali sahabat guru dan sahabat PGRI. Hari ini channel YouTube PGRI Jember, alhamdulillah selalu mendapatkan narasumber yang luar biasa. Dan yang kita sampaikan adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan yang selama ini memang mungkin kebutuhan ini tidak bisa diberi informasi banyak oleh organisasi, yaitu termasuk kebutuhan spiritual, kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan batiniah, yaitu yang namanya melaksanakan rukun Islam untuk pergi ke tanah suci bila sudah mencukupi, atau jika belum bisa melaksanakan ibadah haji mungkin melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Nah, kaitannya ini banyak isu yang terjadi di luar, bahkan ada biru-biru perjalanan umroh maupun perjalanan haji yang ya tanda petik ya, yang baik banyak, tapi kadang-kadang ada yang tidak baik gitu ya. Artinya kalau kita salah memilih mungkin kita bisa tertipu, uang sudah terlanjur banyak yang kita keluarkan, kemudian kita tidak bisa berangkat melalui biro perjalanan umroh atau haji yang dijanjikan. Untuk itu hari ini alhamdulillah saya ketemu dengan senior yang mungkin tidak lupa teman-teman semua. Beliau adalah tokoh kita yang katakanlah di 2005 sampai 2011-12 beliau bersama-sama kita di bidang pendidikan, dan hari ini saya mengapresiasi luar biasa. Beliau adalah orang yang ulet, orang yang penuh strategi dalam hidupnya untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Siapa beliau? Saya sapa. Beliau adalah Dr. Andes Haji Ahmad Sudiono SH MSI, ya Pak. Jadi beliau sekarang menjadi tamunya kita, dan nanti beliau akan menjelaskan panjang lebar seperti apa biro perjalanan umroh atau perjalanan haji yang harus diikuti oleh teman-teman guru agar kita sebagai orang pinter ya jangan sampai tertipu gitu ya. Maka hari ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat penting ya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama apa yang ingin disampaikan beliau terkait dengan biro perjalanan haji ataupun perjalanan umroh. Dan beliau memang luar biasa, di mana-mana bisa di mana-mana bisa sukses gitu ya. Untuk itu ilmu ini penting bagi kita semua, sehingga kita sebagai guru tidak seperti katak di dalam tempurung ya. Artinya guru harus banyak pengetahuan, termasuk juga bagaimana mengikuti memilih biro perjalanan haji umroh yang memang benar-benar lebih murah, terjangkau oleh guru gitu ya, dan tentunya tidak mengkhawatirkan dan memberikan rasa aman. Monggo Pak Ahmad, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kepada beliau Bapak Ketua Umum PGRI Kabupaten Jember, Bapaknya Guru saya Jember, dan para pemirsa, teman-teman guru dan masyarakat Kabupaten Jember. Dalam kesempatan yang bahagia ini saya bersyukur pada Allah pertama karena bisa dipertemukan dalam suasana yang baik dan di tempat yang baik, dan insya Allah juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin amin. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa saya sekarang sedang dipercaya untuk menangani perjalanan ibadah umroh, sebuah travel yang mengantarkan tamu-tamu Allah, duyufullah dan duyufur rahman ke tanah suci Mekah dan Madinah, bahkan ada yang sampai ke Turki dan beberapa di Jazirah Arab. Dalam kesempatan yang bahagia ini, barangkali yang pertama perlu kami sampaikan adalah kepada masyarakat, utamanya teman-teman guru di Kabupaten
sekali yang menawarkan jasa untuk mengantarkan, membimbing berangkat haji maupun berangkat umroh. Itu sah-sah saja dan itu benar. Apalagi sudah memiliki PPIU, yaitu tentang eh, eh, perjalanan penyelenggara dari perjalanan ibadah umroh maupun dari penyelenggara ibadah haji khusus. Ini banyak sekali memiliki, yang penting memiliki. Tetapi tidak cukup itu, Atau sebentar Pak, itu yang mengeluarkan siapa Pak, sertifikat perjalanan? izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi Ya. tidak mudah sebenarnya, ada syarat-syarat administratif yang harus dicukupi dan dipenuhi. Kebetulan kami bersama teman-teman, ya banyak pensiunan juga di bidang pendidikan yang sedang dipercaya oleh provider visa, provider dari penyelenggara ibadah haji maupun umroh ini di Jakarta. Alhamdulillah teman-teman sudah menjadi cabang di Tapal Kuda. Hal penting Pak Tri saya sampaikan kepada masyarakat adalah hati-hati di dalam memilih travel. Jangan tertipu oleh pertama ketokohan, sentral figur, kemudian harga yang murah, dan janji-janji yang enak-enak. Itu jangan sampai dijadikan pertama kali untuk menjadi jatuh cinta, gitu ya. Menarik ya Pak ya. Dan bisa ikut. Tetapi Iya. dilihat dulu bagaimana rekodnya, bagaimana keberadaannya. Karena tidak sedikit dengan harga murah itu banyak menjadikan masalah. Kalau karena ini sudah di jalur hukum dan sudah divonis, barangkali kalau nyebut tidak apa-apa, karena sebagai bentuk hati-hatian. Ada yang 14 juta first travel itu kan 14 juta. Iya. 14 juta berangkat itu bagaimana? 15 juta berangkat bagaimana? Sekarang aja pesawat 18 juta. Dari Indonesia juta. ke langsung ya. Dari Indonesia Ke Saudi ya. Ke Saudi itu 15 juta, 16 juta. Kemudian untuk visa saja mungkin 3 sampai 4 juta. Kan sudah habis. Sudah 20. Nah, kalau itu ada yang nawarkan 20, itu perlu dipertanyakan ya, Pak. dipertanyakan dan hati-hati. Itu yang paling penting. Banyaklah yang menawarkan macam-macam. Bahkan karena ketokohannya tadi yang saya singgung, Iya. kemudian menjadi sentral informasi masyarakat tentang haji dan umroh, tapi kadang-kadang juga tidak sedikit yang memanfaatkan. Seharusnya ini ada pada paket harga 30, mereka jualnya 35. Masyarakat tidak ngerti. Di up ya Pak, dinaikkan ya Pak. Di up, karena memang nggak ngerti Pak. Oh. Seharusnya 35, seharusnya 31 dijual 36. Apalagi sudah 10-1 cari jamaah 10 nanti dapat 1. Ini juga sudah karena ketokohan tadi ya Pak ya. Karena ketokohannya, ketokohan tadi, kepintarannya, kepandaiannya, kelincahannya ya Pak. dalam promosi dan sebagainya. Ini juga sangat hati-hati. Kami ingin bersama masyarakat Jember, khususnya melalui PGRI, kan PGRI ini kan edukasi. Alhamdulillah. Ini organisasi profesi, Iya. Anggota kita cukup banyak Pak, Iya. bisa sampai 25.000 Pak. Betul. Ini juga menjadikan informasi guru di masyarakat pasti ditanya, Pak Guru bagaimana? Banyak hal. Kadang-kadang Bapak Ibu Guru tidak memahami, kurang informasi terhadap pada travel, kemudian diminta sebagai rujukan atau rekomendasi dengan pertemuan melalui PGRI ini akan menjadikan informasi yang bagus, yang benar, yang bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Jember, utamanya yang menyangkut umroh dan haji. Haji di sini yang ditangani travel adalah haji yang furodo, haji yang undangan, haji yang sendiri, juga ada haji plus, itu ditangani oleh travel. Tapi kalau haji yang kota,
haji yang reguler ditangani oleh Kementerian Agama, Agama. bukan oleh travel. Itu bedanya. Jadi ada haji khusus ya Pak ya? Ada haji khusus. Yang kemudian namanya apa? Undangan tadi ya Pak Ya, ya? undangan haji furodo itu. Oh Ya. itu ya. Jadi ada dua untuk ibadah haji karena diundang oleh Raja Fat mungkin Ya. dan atau khusus tadi ya Pak ya. Iya, iya. Ini yang ditangani beliau. Kemudian juga kalau umroh tidak ada masalah umum Tidak ada umroh ya masalah, Pak ya. umum. Jadi tiga hal ini yang ditangani beliau sehingga teman-teman guru tidak usah susah kalau mencari informasi terkait biro perjalanan umroh atau perjalanan haji karena beliau hari ini telah memiliki biro perjalanan yang sudah sah menurut hukum dan saya pikir insya Allah tidak mengkhawatirkan. Beliau sangat dulu bapaknya kita gitu ya. Saya yakin beliau akan memberikan keamanan perlindungan kepada kita semua. Nggih Pak, nggih monggo. Jadi kalau ikut travel manapun juga kita kan nggak boleh menjustis atau menilai ini yang terbaik masyarakat lah yang akan menilai itu. Tetapi paling tidak harus ada kepastian betul. Jadi dilihat dulu bagaimana track recordnya tadi, rapotnya, kemudian ditanya juga kepada yang pernah ikut bagaimana. Atau kalau boleh Pak sebelum dilanjut, sudah berapa kali Pak penjenengan memberangkatkan ke Mekah, Pak haji khusus, umroh gitu ya. Terus siapa-siapa yang mereka pernah bersama-sama Pak Ahmad G? Alhamdulillah sejak Januari tahun ini 2022 ketika pemerintah membuka untuk umroh dibuka lagi setelah COVID, itu pertama kali yang berangkat dari Jember kami. Alhamdulillah. Pertama kali, bukan. Jadi tidak ada yang lain Pak? Tidak ada yang lain. Saya tidak mengatakan yang lain jelek atau tidak berangkat, tapi yang berangkat pertama kali kami dan kami travel kami juga yang memberangkatkan para asosiasi dari umroh. Kalau guru PGRI-nya lah. Asosiasi baik itu Ampuri, di Himpu, itu banyak macamnya. Jadi ada organisasi yang khusus menangani ini ya Pak ya. Umroh itu, kemudian ada pejabat kementerian, direktur dan semuanya yang diberangkatkan oleh travel kami. Visanya Pak, visanya yang ngurus semua kami. Dan kami berangkat waktu itu satu bis kurang lebih 23 orang, tapi kami masih di karantina. Karantina 10 hari. Karena COVID ya Pak. COVID, kami ikut aja. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kami menginjakkan pertama kali ke Madinah itu pasca COVID dan kami di sana masih di karantina 2 hari. Saking inginnya. Tapi nggak apa-apa, tanpa ada yang memulai, yang lain tidak akan bisa untuk lancar. Tapi harus ada yang sakit-sakit dahulu. Alhamdulillah kemudian Januari kita berangkat lagi pada bulan Maret tahun ini. Januari selang 1 bulan Maret berangkat lagi. Kemudian April berangkat lagi. Ya Allah. Mei puasa itu sampai 2 kali. Kemudian Juni kemarin saya dengan Pak Haji Sutrisno untuk berangkat ngawal. Pak Haji Sutrisno ini mantan ada terkenal di perpustakaan terakhir di PKD. Itu ngawal Pak Jalal, ngawal Jalan Keluarga, ngawal Pak Sekda, mantan Sekda pagi, ada 11 orang. Saya ngawal jamaahnya Kinasihin. Jadi Kinasihin itu jamaahnya ikut di kami, kebetulan saya yang ngawal. Jadi bersama berdua ngawal 25 orang. Wah, luar biasa. Jadi mulai Januari sudah hampir 8 kali ya? 8 kali memberangkatkan. Ini sudah ya bukan test case lagi nih, artinya sudah tidak ada persoalan. Artinya teman-teman dengan informasi ini saya pikir sangat manfaat Pak, sangat manfaat gitu ya Pak. Kemudian gini Pak, apakah di sini dikatakanlah yang dipimpin di Jember ini apa namanya kantor cabang atau seperti apa? Kantornya itu kayak apa Pak? Sampai ke Madinah, ke pusat Pak? Iya. Jadi di pusat itu berarti kantor pusat. Kemudian di masing-masing kabupaten itu kantor cabang. Jadi ada direktur cabang, ada sekretaris cabang.
dan di Jember ini kebetulan sebagai kantor cabang. Kantor Dan cabang, Pak. untuk Nggih. tapal kuda sementara. Wah, tapal kuda Tapal kuda, wilayahnya. jadi meliputi karesidenan lah ya. Tujuh Ya, kabupaten kota, nggih. ya. Jadi kami kemarin tanggal berapa itu di Pluminot mengadakan kegiatan Seminar itu ya, Pak, ya, seminar seminar, dan ya, seminar. mendatangkan Syekh Husam langsung dari Mekah, pemilik muasasah. Jadi ibadah haji maupun umroh tanpa muasasah itu seperti yayasan lah, Pak. Oh, di Mekah itu Mekah, yayasan ya. tanpa ada koneksi Yayasan yang ada di Mekah. ya di Mekah, kalau ada persoalan apa-apa maka akan menjadikan ribet ruwet, tidak ada yang tanggung jawab. Tapi kalau melalui muasasah maka segala persoalan yang ada karena Indonesia dunia itu bisa diatasi oleh muasasah yang telah ditunjuk oleh kerajaan Saudi Arab Saudi. Arabia. Gitu. Jadi di sana yayasan resmi, kemudian ada cabang Ya. di pusat, kemudian ada di Kabupaten Jember kota, yang ya. meliputi tapal kuda ya, Pak? Tapal kuda. Tapal kuda itu berarti ada Probolinggo kabupaten, kota, kemudian Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Lumajang ya, Pak. Iya. Kemudian yang paling penting kemarin itu hampir 60% yang ikut umroh ini adalah keluarga besar guru. Baik yang pensiun maupun belum pensiun. Jadi guru masih aktif? Guru aktif maupun guru yang purna, Pak? Ya, yang purna. Makanya ini potensi guru untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah umroh ini besar sekali. Karena begini, kebijakan dan regulasi pemerintah sekarang untuk haji itu sekarang ini Jember aja sudah 33 tahun. Kalau daftar sekarang 33 tahun yang akan datang. Ya, kalau Bandung itu sudah 60 tahun. Ya Allah. Jadi kalau punya bayi lahir sekarang didaftarkan aja, baru dia nomor 60 bisa berangkat. Seandainya pegawai pensiun itu. Sudah pensiun. Jadi Jember ini 33 iya. Menyadari tentang besarnya minat bangsa ini untuk melaksanakan ibadah yang ke Mekah, ke Madinah, baik haji maupun umroh, utamanya haji besar sekali, sehingga panjang sekali nunggunya. Antriannya terlalu panjang ya, Pak. Nah, kalau sekarang kita umur 50 aja daftar umroh, daftar haji. Kemudian tambah 33 tahun itu kan sudah 83 tahun. Ini ya kalau kata Rasulullah, umatku itu antara 60 sampai 70 kan gitu. Jadi wallahu alam. Bukan berarti menjadi mendahului Allah. Setidaknya bertiba pada Rasul. Nah, banyak guru-guru akhirnya berpikir kalau saya ini harus 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, sementara saya sudah pensiun, maka dia banyak memilih umroh. Karena saya berpikir ini bukan pendapat kiai, pendapat orang pensiunan dinas pendidikan, bahwa manis tata'a ilaihi sabil. Jadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu satu sekali seumur hidup itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji itu satu kali. Nah, mampu uangnya sudah banyak yang daftar kan. Kemudian mampu badan sehat. Sekarang tidak mampu. Waktunya ini gimana? Nah, ini mestinya ada fatwa dari mungkin Majelis Ulama Indonesia atau para tokoh, para yai agar bisa menenangkan masyarakat. Kalau dia bertahan dengan hajinya, biar yang penting saya sudah daftar haji, walaupun saya ini tidak lutut meninggal, Allah yang tahu. Itu juga satu pendapat seperti itu. Ada berpendapat lain, daripada saya nanti jatuh ke anak, lebih baik saya pilih umurnya saja. Paling tidak saya setiap sholat mengatakan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat. Kiblat saya itu seperti apa? Jadi lihat aja. Jadi artinya ada solusi ya bagi yang antri panjang haji, umroh ini adalah menjadi pilihan ya, Pak. Ya. Menjadi pilihan. Dan itu faktanya seperti itu. Dan tidak sedikit yang menarik kepada Kementerian Agama Kabupaten yang juga dari Kementerian. Ditarik uangnya yang porsi ya 25. Bahkan yang sudah lunas pun ditarik karena umurnya sudah 70 tahun. Dia takut tidak tutupi, ya yang tahu kan dirinya. Kami ya terima saja untuk
berangkat, misalnya kami berangkatkan ini 23 Oktober ini berangkat ke Mekah, Madinah, kemudian ada tambahan ke Istanbul untuk melihat benda-benda sejarah Di Turki Rasulullah, gitu. ya Turki. Kemudian nanti akan berangkat lagi yang Arba'in di bulan November. Jadi tahun ini insya Allah kita berangkat 2-3 kali lagi. Nggih. Anu Pak, sebelum jauh Pak, seperti apa servis dari perjalanan umroh yang di bawah kepemimpinan Pak Ahmad ini? Misalnya servisnya bisnya kayak apa, nanti pesawatnya apa, misalnya di sana hotelnya kayak apa itu Ya, ya. betul. Ini Pak, ini Pak. Terima Gimana kasih. ini? Nggih. Itu yang memang perlu juga diketahui oleh masyarakat Kabupaten Jember, wabil khusus ini Bapak Ibu teman-teman guru. Nggih. Karena teman-teman guru di mana mesti jadi rujukan. Jadi kami membuat paket. Nggih. Paket itu ada paket bintang 3, ada paket bintang 4, ada paket bintang 5. Paket campuran bintang 4 dan bintang 5. Paket bintang 3 itu mungkin hanya jauhnya letak dari hotel dengan Misalnya masjid aja. Masjid Madinah Ya, misalnya. itu paling enggak sampai 150 meter gitu. Oh. Sebenarnya enggak jauh juga. Nggak jauh kalau 150 Kalau di meter, Pak. Madinah ini kan ngeblok. Jadi hotel bintang 3 dibilang hotel bintang 4, jangan nggak tahu. Yang penting servisnya sudah bagus saja. Servisnya bagus. Bilangnya Bintang kita bintang empat. ini. Dan kalau di Mekah agak utara. Jadi kalau bintang 5 sudah pasti berada di sekitar Masjidil Haram, ada di Jam-jam tower itu ya. Jam-jam tower itu. Ada juga yang di Jabal Umar di belakang tapi pakai shuttle. Jadi 24 jam namanya bis itu nggak berhenti. Ada orang satu, ada dua yang karena hotelnya bintang 5 tempatnya cuma di atas gunung. Di atas gunung. Di atas gunung itu kurang lebih 200 meter. Tapi bintang 5. Jadi servis kita disesuaikan dengan paket biaya ya Pak ya. Kami melayani harga mulai harga terendah, menengah sampai yang tertinggi. Yang terendah berapa Pak? Kalau bintang 3 lah katakanlah bintang 3. Ya, bintang 3 ini kami saat ini masih sekitar 27 untuk Wah, 27 sudah bisa umroh ya? Ya, ini harga terbaru. Harga terbaru Pak Harga ya. naik. Oh, sebelumnya berapa? 25. Waduh, sekarang 26. Ya, alhamdulillah. tapi yang bintang 4 itu bergeser sudah 30-an. Sudah 30 tambah 3 sekitar juta. 32, 33. Dulu kalau saya belum tahu yang namanya tower Zam-Zam itu rata-rata 38. Setelah tahu saya aja jualnya sekarang 32. Itu sudah di tower Zam-Zam? Di tower Zam-Zam. Luar biasa. Sudah dekat mall itu. Ya, jadi setannya sudah banyak di situ. Apa turun langsung ke masjid, apa turun langsung ke mall. Itu luar biasa. Jadi teman-teman, sahabat guru, luar biasa hari ini kita dapat informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini menjadi akses bagi teman-teman untuk bagaimana kalau yang belum pengalaman umroh, karena Pak Ahmad ini sudah menyediakan biro perjalanan yang luar biasa dan sudah tadi ada 8 kali selama Januari sampai kemarin di bulan Juli. Jadi sebelum haji kan akad, kemudian ini pasca apa ibadah haji ini mungkin beliau juga akan berangkat kan bulan apa Pak? 4 September besok. 4 September. Ini besok ini. Kemudian 23 Oktober. 23 Oktober. Kemudian 15 November. Disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Jadi teman-teman yang menjelang pensiun daripada uang pensiunnya enggak bisa digunakan untuk umroh, dan saya pikir kalau dapat 70 juta sudah 2 orang bisa ya Pak? Bisa, sudah bisa 2 orang sekali, bisa gitu. Terus yang paling penting perlu saya sampaikan Pak Pri, ketika ada penawaran dari travel, mungkin masyarakat nggak tahu. Kami siap Pak untuk menjadi memberikan informasi. Kalau ini harga segini ini bagaimana? Apa terlalu mahal? Apa enggak? Saya bisa. Karena ada yang kemarin ini menjual umpamanya 15 hari. 15 hari itu masyarakat suka, milih lama suka, berlama-lama di Mekah, lama-lama di Madinah suka. Apalagi program Arba'in,
9 hari di Madinah itu suka sekali Suka masyarakat. sekali. Tapi kadang-kadang karena sukanya nggak sadar kalau harga sudah dimarkup, harga ditinggikan. Dinaik Ya baik karena figurnya maupun karena ketidaktahuannya, keinginan yang ketidaktahuannya. besar menggebu uang sudah bukan apa-apa. Ini juga sayang melalui teman-teman guru, utamanya melalui PGRI, biar ikut mengedukasi masyarakat, jangan terburu-buru. Siaplah kita menjadi konsultan. Iya, iya. Ya. Paling tidak berguru dulu ya Pak. Ya supaya ikutlah, silakan ikut. Kata kalau perlu ya PGRI bersama-sama lah memanage semuanya. Saya ke depan ingin seperti itu, memanage sehingga utamanya lah keluarga besar guru, guru itu sendiri, tetangga guru tidak menjadi korban dari travel yang ada yang nakal, yang tidak bertanggung jawab ya Pak, tanda betul ya Pak. Seharusnya ini cukup dengan uang 30 dijual 35. 5 juta ini kalau dibuat sangunya dan dibuat untuk persiapannya kan sudah bagus. Karena tidak tahuannya, apalagi di hotel bintang 3 baik di Madinah maupun di Mekah, 30 juta 15 hari itu sudah bagus, bisa dilaksanakan. PGRI siap. Jadi iya, mengapa harus bayar 35 kan gitu. Jadi memang hari ini harus murah ya Pak yang ditawarkan dan berkualitas. Tidak murah tapi tanpa kualitas. Tadi yang ditawarkan beliau adalah inilah biaya real dari perjalanan umroh, perjalanan haji. Ini tadi ditawarkan mulai harga 27, 30, 32. Ternyata saya yakin teman-teman guru atau para teman-teman yang sudah purna, saya pikir untuk melaksanakan ini tidak sulit Pak. Alhamdulillah Pak, guru-guru ini mulai tahun 2005 itu sampai hari ini TPP mudah-mudahan tidak dihapus. Insyaallah. Sehingga teman-teman masih menikmati TPP dan saya yakin ya sekarang ini sudah sedikit guru yang tidak berkeinginan ke Mekah Pak. Semuanya ingin. Tapi ya itu tadi catatannya, jangan sampai karena tergiur harga murah, tergiur karena orang yang memberi iming-iming ini orang yang punya pengaruh besar gitu ya. Ini harus diwaspadai supaya ya tanda petik lah ya, kita tidak mau menjadi korban penipuan ya Pak ya. Saya pikir seperti itu. Mungkin Pak mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Kemudian yang paling penting juga sekarang kan ada provider. Provider itu sudah harus punya modal besar. Provider itu provider visa. Jadi muasasah yayasan yang itu sudah menyiapkan visa 30-an ribu ke Indonesia. Bahkan dia juga menangani yang di luar Indonesia. Ini sudah puluhan ribu visa. Sehingga kita butuh visa berapapun, jauh sebelum pemberangkatan sudah ada elektronik, sudah pakai masuk ke HP kita berikan kepada calon jamaah. Sehingga sebelum berangkat dari rumah, pesawat sudah jelas, seat-seatnya kelihatan. Kemudian hotel yang di Madinah, di Mekah sudah kelihatan. Kemudian visa turun. Jadi tidak ada kewaspadaan, ketakutan berangkat keluar dari rumah, sholat, doa, kemudian bahkan mungkin sudah selesai selamatan, izin hendetolan, kemudian berangkat sudah karena sudah bisa dipegang, hotel sudah yang semuanya jelas ya Pak, hotel jelas. Jadi kalau ikut travel, kemudian berangkat dari Jember, yang namanya visanya utamanya ini belum dipegang, nanti aja di bandara, ini patut untuk curiga ya? Iya, karena kalau sudah booking sebulan sebelumnya, ini sudah 15 hari sudah turun di kita semua, baru kita share berikan kepada calon jamaah, sehingga untuk keselamatan nggak was-was lagi. Beda dulu, salah satunya mungkin bisa saya sebutkan, saya dengan Pak Kamtom, salah satu teman kita mantan kepala beliau sekolah dengan ibu, saya juga dengan ibu, kita berangkat, beliau belum turun bisa di bandara. Ini kan menyakitkan, sementara ibu istrinya berangkat dengan kami, tertinggal, walaupun juga harus berangkat, deg ini kan juga gak enak kan gitu ya. Iya ini Pak, cemas Pak. Akibat visa yang
nggak jelas ya Pak turun-turun ya, ya. tidak Makanya kalau turun. sekarang ini sudah harus pasti Artinya sekian hari sebelum berangkat ini ya, sudah dipegang Pak ya, pasti visanya, bisa pasti pesawatnya, pesawatnya, pasti hotelnya, pasti hotel. pasti cateringnya, pasti Alhamdulillah. programnya. Nah, program ini di sana ada program umrohnya sendiri, ada program untuk melihat Mau kunjungi kemana tempat-tempat ya, itu rekreasi sudah ya Pak ya. semua. Jangan sampai tidak sedikit yang keleleran, begitu butuh bisnis nggak ada. Karena apa namanya travelnya ini nggak nutut, harga murah tapi nggak nutut, lepas. Banyaklah yang keleleran, Kasihan banyaklah ya. yang urunan. Karena kita ingin ibadah yang cuma tenang, yang paling penting adalah selektif untuk memilih travel yang berizin, sekalipun harus betul-betul dilihat. Bahkan tadi itu ketokohan dan semuanya ini jangan menjadikan kita Pertimbangan ya Pak. daratan, Pertimbangannya lupa tidak mikir dan itu. sebagainya. Ya. Nggih Pak, mungkin terakhir mungkin ya Pak. Sekarang bagaimana cara bayar? Ya, Ini yang penting Pak, cara ya, bayarnya begini. kayak apa? Kalau dengan kami, ya ini termasuk mungkin yang lain. Kalau dengan kami daftar Daftar bahwa dulu. itu bayar 2,5 juta. Sebagai ikatan ya Pak? Ya, pilih paket yang mana? 2,5 juta. Itu kami beri perlengkapan koper besar yang untuk yang besar itu, dan Koper koper besar, kecil untuk koper kabin, kecil untuk tas, kabin. tas paspor, tas sandal, dan pakan batik. Pakan batik. Yang baik bapak, baik pria maupun wanita, ibu-ibu maupun bapak-bapak, pakai batik. Kemudian ada baju ihram juga. Itu 2,5 juta tadi. 2,5 juta. Wah, jadi 2,5 juta ini dibayarkan jebret, sudah dapat perangkat ya Pak? Ya, dapat perangkat lengkap itu ya. tadi. Kemudian berangkatnya umpamanya kurang 2 bulan, kami masih bisa 20 hari sebelum lunas, masih sebelum berangkat kami bisa nunggu, bisa menerima. Tidak Jadi harus dilunasi di H-20. ya, bisa masih bisa. Gak ada soal. Sehingga kepastian berangkat sudah ada, kita baru lunasi. dilunasi ya Pak? Tidak melunasi bingung. Alhamdulillah. Jadi rupanya kalau seperti ini caranya ya menyenangkan Pak. 2,5 sudah dapat perangkat, kemudian H-20 masih ada toleransi ini ya. Baru nanti pas kurang 20 hari dilunasi dengan kepastian visa sudah, kemudian pesawatnya sudah, kemudian hotelnya sudah, program pokoknya apa, program tambahan apa gitu ya Pak? Sudah lengkap. Ini luar biasa, saya pikir informasi hari ini mudah-mudahan sahabat guru, sahabat PGRI nanti dapat jangan lupa ya, setelah mendengarkan ini, mengikuti video ini, subscribe, like gitu ya, dan share kepada teman-teman supaya informasi yang penting ini bisa diikuti oleh teman-teman lain yang mungkin tidak mengikuti streaming ini ya. Begitu mungkin masih ada Pak. Juga mungkin teman-teman yang tidak memiliki uang yang cukup, tetapi ingin nabung. Ingin nabung, maunya 1 bulan 2 juta atau 1 juta. Tahun depan saya Pak bisa. Kami kerjasama dengan perbankan untuk melayani yang kredit ini. Ya. Tapi tidak berangkat dulu. Menunggu cukup. Kami nggak berani. Tapi kalau begitu berani. Kalau PNS ya Pak? Kalau PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD itu kita kerjasama dengan Panin Bank di Dubai. Jadi murah. Kalau PNS kredit ada jaminan ya. Tapi kalau nun sewu teman-teman yang kebetulan tidak PNS, ya nabung lah, saya pikir itu lebih bagus, lebih aman. Nanti kita arahkan di Bank Syariah di Jember, kemudian nabung mungkin suatu saat sudah cukup, mendekati Pak, kota akan berangkat boleh. Kami siap untuk melayani itu semua. Jadi ini semuanya memudahkan untuk sahabat-sahabat semua, dan saya yakin semuanya akan mendapatkan manfaat daripada siaran hari ini. Mungkin Pak terakhir ada closing Pak untuk Pak mengakhiri pertemuan ini. Iya, sekali lagi kami dari Travel
Al-Multazam Group ya, yang dibawa Multazam banyak Al-Multazam Group. ya. Di Al-Multazam bawah itu Group. ada Wismatur, PT Wismatur, PT At-Thayyibah, ada PT Arsi Aman Internasional, juga ada PT Fitur Utama dan beberapa PT yang lain. Kami tidak satu, hingga kalau satu ini berangkat menunggu. Ya, kita ada banyak dalam satu grup. Satu grup Jadi besar. saling ya Pak di dalamnya Di grup dalamnya ini. ini ngisi, oh ini berangkat, ini Oh berangkat. gitu Jadi ya. siap layani Tidak setiap menunggu usaha. satu ya Pak Tidak ya. menunggu. Ya kayak shuttle itu. Wah, luar biasa ini. Jadi kayak shuttle itu. Nggih, Saya nggih. berharap kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu guru, teman-teman, bagi masyarakat yang menanyakan kepada penjenengan tentang haji, Qadha, haji plus dan umroh, bisa langsung melalui kami dan melalui PGRI Kabupaten Jember, supaya hal-hal yang penting, hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak menjadi salah. Ya. Dan terima kasih kepada seluruh pengurus PGRI yang telah menyiapkan ini sebagai bentuk syiar Baitullah. Mudah-mudahan penjenengan semua, teman-teman guru di Kabupaten Jember dimudahkan oleh Allah Amin, amin. untuk berangkat ke tanah suci Makkah Madinah, karena kata Allah dalam hadis kutsinya, saya mengundang hamba sebagai duyufullah ataupun duyufur rahmat, bukan karena banyaknya rezeki yang aku titip, tetapi sekuat apa niatnya untuk baik ke Baitullah dan sebesar apa rindunya untuk mengunjungi makam Rasulullah. Barangkali ini yang juga bagian yang perlu diketahui. Bahkan Allah dawuh, siapapun yang jadi tamunya Allah, baik umroh maupun haji, seluruh kebutuhannya yang dikeluarkan untuk umroh dan haji sebelum pulang ke tempat tinggal masing-masing sudah Allah ganti. Makanya umrohnya pasti gratis. Oke. Terima kasih banyak, Oke. terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberkahi Allah semua. Amin, dan amin, amin. dimudahkan untuk berangkat menjadi tamunya Allah semua. Amin, amin. Saudara-saudara, teman-teman sahabat guru, sahabat PGRI, itu tadi adalah informasi perjalanan umroh dan haji yang kebetulan penyelenggara di salah satu penyelenggara yang ada di Jember ini adalah Al-Multazam Group ya, yang termasuk beliau ini adalah direktur yang ada di cabang Jember ya Pak ya. Jember Tapal Kuda. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di informasi yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain, sehingga PGRI menjadi pusat informasi apapun ya, karena saya yakin PGRI akan ingin banyak memberikan apa yang diinginkan oleh anggota, salah satu bentuk perjuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bri. Matur nuwun.